Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Hukum Tata Negara Republik Indonesia pertemuan ke-6. Untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas sedikit tentang lembaga negara. Di dalam Kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara. Namun maknanya sama. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga negara yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Jika kata pemerintah diganti dengan kata negara sehingga menjadi lembaga negara, maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya. Negara dan badan pemerintahan mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja untuk di pemerintahan monarki, presiden untuk republik, sampai dengan pegawai. Para pejabat ini dapat dianggap sebagai alat perlengkapan, tetapi perkataan ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti. Alat perlengkapan negara yang bersifat tunggal misalnya kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan yang bersifat kolegial misalnya MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, KPU, DPRD, dan lain-lain. Dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengkapan negara pada umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan perwakilan rakyat maupun daerah. Jadi, terdapat limitasi penggunaan terminologi alat perlengkapan negara, yaitu badan khusus bagi badan-badan negara di tingkat pusat. Perbedaan dari segi hierarkinya, perbedaan lembaga negara dari segi hierarki itu penting karena harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Perlakuan hukum antara lembaga yang satu dengan negara lainnya berbeda. Hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut, apakah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PP, atau peraturan lain di bawahnya. Perbedaan dari segi fungsinya menurut Jimli Asidik ada yang bersifat utama atau primer dan ada pula yang bersifat penunjang atau sekunder. Untuk memahami perbedaan keduanya, maka lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 ranah, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan kehakiman. Pertanyaan untuk pertemuan ke-6 ini, sebutkan dan jelaskan apa saja fungsi dari lembaga legislatif tingkat pusat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.